Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usul, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Baitul Muqaddas, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Saya akan membuat video pembelajaran dengan judul subtema Kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan nomor peserta 588042003609. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan materi di minggu kemarin, alangkah terlebih dahulu marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh KM. Dipersilakan untuk berdoa. Teman-teman siap? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum melanjutkan pada materi pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu kita merapikan barisannya masing-masing dan kebersihannya di ruangan masing-masing di dalam kelas. Periksalah. Kelas rapi? Nah, kerapihan itu tanda atau salah satu dari prinsip P5 PPR. Ya. Cinta terhadap lingkungan. Oke. Biar kita fokus untuk belajar materi sejarah kebudayaan Islam, kita bermain-main terlebih dahulu. Jika Bapak menyuruh kalian tepuk, berarti kalian jangan tepuk. Jika Bapak suruh kalian tepuk tangan, berarti tepuk satu kali. Jika Bapak menyuruh kalian tepuk tangan 2 kali, berarti tepuk tangan 2 kali. Mengerti? Oke. Kita mulai ya. Tepuk tangan. Tepuk. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk. Tepuk tangan. Oh, berarti kalian masih ada yang belum satu kali lagi. Uji coba ya, biar fokus. Tepuk tangan. Oh, masih kelihatan fokus. Tepuk tangan. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali tepuk tangan. Oke. Berarti kalian sudah mulai fokus. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas tentang subtema kehidupan dengan subtema kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Minggu kemarin membahas tentang kisah Nabi Muhammad. Oke, kita lanjutkan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan
bertepatan dengan hari di mana pasukan gajah ingin merobohkan Ka'bah. Beliau Nabi Muhammad itu dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan dengan keadaan yatim. Nabi Muhammad itu dilahirkan dengan keadaan yatim. Pada kandungan usia 2 bulan, ayahanda beliau itu meninggal dunia. Kemudian setelah ayahanda beliau meninggal dunia dengan keadaan yatim, ibunda beliau yang bernama Aminah itu melahirkan seorang bayi, yaitu Nabi Muhammad. Si Aminah itu melahirkan dengan keadaan tanpa ada pendampingan dari seorang suami. Nah, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian Nabi Muhammad itu dibawa kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu sangatlah senang dengan kedatangan seorang bayi yang dilahirkan oleh Aminah. Kemudian Aminah menyusukan bayi tersebut kepada Halimatus Sadiah. Kurang lebih sesudah Nabi lahir, kemudian Siti Aminah itu menyusukan kepada Halimatus Sadiah kurang lebih 4 tahun, 4 atau 5 tahun. Pada 4-5 tahun, pada usia 5 tahun Nabi Muhammad ada yang dinamakannya peristiwa pembelahan dada. Peristiwa apa sih Pak pembelahan dada itu? Peristiwa di mana dada Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Jibril. Untuk apa malaikat Jibril membelah Nabi Muhammad? Salah satunya untuk membersihkan hati yang ada di dalam tubuh Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu yang dinamakannya iblis. Kemudian sewaktu pembelahan dada Nabi Muhammad disaksikan oleh teman-teman Nabi Muhammad. Kemudian teman-teman Nabi Muhammad itu memberitahukan kepada Halimatus Sadiah. Kemudian Halimatus Sadiah datang melihat keadaan Nabi Muhammad. Nah, setelah kedatangan Halimatus Sadiah kepada Nabi Muhammad itu dengan keadaan pucat. Setelah itu Halimatus Sadiah mengembalikan Nabi Muhammad kepada Siti Aminah. Pada usia 6 tahun Siti Aminah itu meninggal. Setelah Siti Aminah meninggal, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakek yang bernama Abdul Muthalib. Kurun waktu 2 tahun dari kemeninggalan ibunya, Abdul Muthalib juga ikut meninggal. Berarti kisaran usia Nabi Muhammad pada umur 8 tahun. Sebelum Abdul Muthalib wafat, Abdul Muthalib mewasiatkan bahwa Nabi Muhammad itu harus diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, disitulah Nabi Muhammad diajarkan dengan tata cara dari mulai berdagang,
dari mulai berdagang dan mengembala. Singkat cerita ya. Dari mulai berdagang dan mengembala, Nabi Muhammad sudah terlihat dari sejak kecil sifat dan sikap kenabiannya. Karena apa? Nabi Muhammad mencerminkan 4 sikap. Salah satunya 1, 2, 3, 4. Sidik. 2, fatona. 3, tablik. 4, sidik artinya benar, itu ya. Tablik menyampaikan. Amanah patona cerdas, pintar, sama ya. Nah, setelah ditinggalkannya oleh kakek yang bernama Abdul Muthalib, kemudian Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dimulai usia 8 bulan sampai kenabian dan kerasulannya, berarti yang mengasuh itu adalah Abu Thalib. Nah, keberhasilan Nabi Muhammad itu salah satunya yaitu dengan 4 kriteria, mempunyai sifat sidik, patona, tablik, dan amanah. Sidik berarti jujur. Makanya dalam berdagang Nabi Muhammad itu orang yang paling jujur, memberikan contoh kepada pedagang-pedagang yang lainnya bahwa berdagang yang baik itu seperti ini dengan kejujuran. Kemudian patona, pintar, cerdas. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat cerdas. Kemudian tablik, menyampaikan. Jadi ayat perkara anu disembunyikan dalam diri Muhammad, pahit bakal disampaikan, manis oke bakal disampaikan. 4, amanah, dapat dipercaya. Apa yang diceritakan tanpa ada dusta. Nah, cerita Nabi Muhammad mah teu aya nu di tambahan, teu aya deui oke anu di kurangan, berarti sifatnya teh amanah. Oke. Dari materi hari ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk mendiskusikan bahasan yang telah Bapak bahas. Akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya untuk diskusi 1, 2, 3. Untuk mulai diskusi, coba kalian mulai berhitung dari 1 sampai 5 ya. Dari barisan paling kiri ya, kiri. Barisan paling kiri, mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Barusan 1 sampai 5. Ya, dari 1 sampai 5 membuat barisan, membuat kelompok. Yang barusan 1 sampai 5 membuat kelompok. Kemudian barisan kedua 1 sampai 5 membuat barisan lagi, membuat kelompok. 1 sampai 6 ya, yang barisan kedua membuat kelompok. Coba kalian diskusikan perilaku Nabi Muhammad.
Kopi itu dua, baca makan itu kalau makan ini. Anak apa ya? Kalau habis. Oh, diskusikan menurut kelompoknya masing-masing. Nah, ini kertas untuk LKPD-nya ya. Bapak sudah. Sudah mengerjakannya? Sudah. Oke, kalau sudah mengerjakannya, perwakilan tiap kelompok satu untuk menjelaskan gagasannya masing-masing. Oke, mulai dari kelompok satu, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayah beliau Abdullah wafat saat Nabi masih dalam kandungan. Setelah lahir, beliau diasuh oleh Halimah Asy'ariyah sebagai ibu susu. Kemudian kembali ke ibunya Aminah. Pada usia 6 tahun, ibunya wafat dan beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Thalib. Setelah itu, pengasuh dilanjutkan oleh pamannya
anaknya, yaitu Abu Thalib. Masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kisah sayang dan pendidikan moral yang kuat, meskipun beliau hidup keadaan yatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan nilai-nilai kecerdasan. Kemandirian sejak kecil meskipun tanpa kehadiran orang tua, kesabaran dalam menghadapi kehilangan dan cobaan hidup, akhlak mulia yang terlihat sejak masa kecil, seperti jujur, amanah, dan tidak pernah berkata kasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Untuk kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kaitan dengan kehidupan siswa saat ini. Sebagai pelajar, kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dengan cara berperilaku jujur, tidak mudah mengeluh saat menghadapi kesulitan, dan tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan yang terbatas. Kita juga harus bersikap hormat kepada orang yang lebih tua dan selalu menjaga akhlak dalam pergaulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hasil daripada diskusi hari ini menjelaskan tentang arti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sudah kesimpulannya pada pembahasan hari ini. Nabi Muhammad sejak kecil sudah penuh dengan tantangan, dengan keadaan yatim, tanpa didampingi seorang ayah, genap usia 6 tahun, sudah meninggal ibu tercinta, tapi beliau tetap kuat dengan metode pendidikan yang sangatlah bagus. Kemudian sesudah ibunda beliau meninggal, diasuh oleh kakeknya juga meninggal pada usia 8 tahun. Sesudah kakeknya wafat, kemudian beliau diasuh oleh pamannya. Itu bukti tanda suri teladan Nabi Muhammad. Suri teladan Nabi Muhammad, kita harus bisa menerapkan sifatnya, baik sidiknya, tablignya, amanah, dan patonanya, karena beliau bisa berhasil dakwah membawa ajaran agama Islam, yaitu 4 sifat tadi: sidik, tabligh, amanah, dan patonah. Oke, pada pembahasan materi hari ini dari Bapak dicukupkan sekian. Terlebih dahulu mohon maaf tadi karena Bapak belum mengabsen. Bapak akan mengabsen dulu sebelum perpisahan pelajaran hari ini ya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Siapa saja? Melisa, Sarah, aku, Melisa, Sarah, dan Melisa kenapa tidak hadir? Sakit. Agung tidak hadir? Sakit apa izin? Izin. Sarah tidak hadir? Apa? Oke, bagi yang tidak hadir, baik yang apa maupun yang izin, mudah-mudahan yang sakit lekas sembuh. Amin. Yang apa semakin lanjut sekolahnya. Dari Bapak dicukupkan dan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, terlebih dahulu marilah kita berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, kita merapatkan atau merapikan barisannya masing.
dipimpin oleh ketua kelasnya. Teman-teman siap? Siap. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Berdoa selesai, siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barisan pertama yang monggo. Barisan baris. Barisan kedua. Barisan ketiga. Barisan keempat. Barisan